Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwa anna Allah taala qala li Musa, ya Musa, annahu man barra walidayhi wa aqqani katabtuhu barran, wa man barrani wa aqqa walidayhi katabtuhu aqan. Wa qila lamma dakhala Yaqub ala Yusuf alaihi assalam lam yakum lahu fa'awha Allahu ilaihi atata'adhamu an takuma li abik wa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ala ahadin idza arada yatasaddaqa bi sadaqatin ay yaj'ala liwalidayhi idza kana muslimaini fayakuna liwalidayhi ajruha wa yakun lahu mithlu ajrihima min ghairi ay yanqusa min ujuri ma syai' ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berwahyu kepada Nabi Musa. Kata Allah, ya Musa, wahai Nabi Musa, annahu, bahwasanya, man barra walidayhi, siapapun yang berbakti kepada kedua orang tua, tidak mengecewakan kedua orang tua, selalu membahagiakan kedua orang tua, orang tuanya bangga kepada anaknya. Wa aqqani, dan dia, kata Allah, durhaka kepada aku. Anak ini berbakti kepada kedua orang tua, mengembirakan kedua orang tuanya, membuat bangga orang tuanya. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqani, akan tetapi dia membuat jengkel Allah Subhanahu wa taala. Ia membuat murka Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Allah? Katabtuhu baron, maka aku catat dia anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Siapapun yang berbakti kepada kedua orang tua, berarti Allah ridho kepada anak tersebut. Anak yang berbakti kepada orang tua, namun ia membuat jengkel Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala ridho kepada anak seperti ini. Sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung ridho kedua orang tua. Dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung murka kedua orang tua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man barrani wa aqqa walidayhi." Siapapun yang berbakti kepadaku, kata Allah. Setiap pagi dia sholat duha, malamnya sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqqa walidayhi, dan dia durhaka kepada kedua orang tua, katabtuhu aqon, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia aku catat orang yang durhaka. Maka anak yang durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya, walaupun dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala akon orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana jasa Allah menghargai jasa kedua orang tua? Kita wujud di muka bumi ini tiada lain karena berkat orang tua kita. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendudukan posisi orang tua, jasa kedua orang tua kita sangat tinggi sekali. Sehingga disejajarkan kedudukan orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali setelahnya Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bi syai'a. Janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua kita diperintahkan untuk berbakti kepadanya. Ini jasa orang tua dihargai begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang tidak lain tidak bukan orang tua kita wujud karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk kita diwujudkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam dan seluruh jagat raya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak lain yaitu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Abdi lam tashkurni idza lam yashkur ila man ajraitu an ni'mata ala yadi." Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku tidak aku anggap berterima kasih kepadaku manakala ia tidak berterima kasih kepada seseorang yang menjadi nikmat-nikmatku aku anugerahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menjadi penyebab nikmat Allah ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nikmat-nikmat yang saat ini kita rasakan, tidak ada satupun alam ini yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap manusia mengungkapkan terima kasihnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita, datuk kita dan seluruh alam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan hadis qudsi yang Allah katakan, "Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka." Wahai Adam, kata Allah, seandainya bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, niscaya aku tidak bakal menciptakanmu, kata Allah Subhanahu wa taala.
seluruhnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua, jasa kedua orang tua ditempatkan begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya disandarkan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.